pada waktu fajar atau salat fajar yang dibaca padanya ayat-ayat Al-Quran, kana masyhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Juga terjadi pergantian antara malaikat yang bertugas di malam hari dengan para malaikat yang bertugas di siang hari. Ketika shift pergantian ini terjadi, kedua-duanya mencatat akan salat subuh yang kita laksanakan ini, dan itu pun dengan berjamaah. Tapi bagi mereka yang tidak salat subuh atau terlambat keluar dari waktunya, maka malaikat yang malam berangkat tidak sempat mengisi di dalam buku catatan amal kita salat subuh yang kita laksanakan. Allahumma, kecuali nanti akan ditulis kembali oleh malaikat siang apabila kita menunaikan salat tersebut dengan cara mengqadha. Karena salat itu ada 3 bentuk terkait dengan pelaksanaannya yang berhubungan dengan waktu. Yang pertama disebut dengan adaun, yaitu melaksanakan di dalam waktu. Yang kedua disebut dengan qada'un, pelaksanaan di luar waktu. Yang ketiga, salat dilaksanakan dengan berulang. Tapi para ulama mensyaratkan pengulangan itu hanya 1 kali untuk mencari kesempurnaan yang lebih. Itu namanya i'adatun. Jadi ada qada, ada i'adah, mengulang. Semuanya itu berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, man adraka raka'atan min salatil fajri faqad adraka subha, wa man adraka raka'atan min salatil asri qabla ghurubi syamsi. Yang tadi qabla tulu'i syamsi. Nah, di sini qabla ghurubi syamsi faqad adrakal asra. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh 1 rakaat sebelum terbit matahari, maka dia sudah mendapatkan salat subuh. Artinya 1 rakaat berada dalam waktu subuh, 1 rakaat berada di luar waktu subuh. Sudah terbit matahari, habis waktu subuh, tinggal 1 rakaat lagi belum dia laksanakan, masih setengah salatnya. Tapi Rasulullah memberi kabar gembira, faqad adrakas subha atau adrakal fajra. Dia sudah dapat salat subuhnya dalam waktu. Begitu juga dengan asar, 4 rakaat tapi cuma dapat 1 rakaat, maka dia sudah dihitung melaksanakan salat asar. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis tentang dalil atau hujjah, argumen tentang salat yang diqadha. Nah, itu juga ada. Man nama an salatin, man nasiya an salatin, man nama an salatin aw nasiyaha falyuaddiha hina dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat, ada orang lupa salat, ada. Namanya lupa manusia. Mau salat di masjid Fulan, dalam perjalanan rupanya lanjut karena duluan makan atau minum kopi tadi. Udahlah, nanti kita juga lapar nih. Rupanya setelah makan karena senang, kenyang, lupa pikirannya tadi sudah salat di masjid Fulan. Sampai di rumah, padahal itu salat asar misalnya atau salat maghrib, sampai di rumah tadi tidak salat maghrib, sudah jam 10. Salat isya sudah tadi di kampung. Jadi terlewat setelah isya jauh. Teringat bagaimana? Man nasiya an salatin,
Barang siapa yang lupa dari salat, au nama, ya, atau dia tidur, man nama an salatin au nasiyaha, siapa yang tertidur dari salat, ya, mau salat asar, tidur sebelum asar sebentar, bangun sudah azan maghrib, pikir masih sempat salat, begitu bangun lihat kok tertutup jendela ini semuanya, buka jendela sudah gelap, tanya sama orang rumah, kok enggak dibangunkan saya, tadi kami ke pasar lambat pulang, kita tertidur di dalam kamar, tidak ada yang membangunkan, sudah gelap, kita tanya sudah azan maghrib, ya sudah, orang sudah pulang jamaah lagi, asarnya dia lupa, au nasiyaha, dia lupa, atau an manama an salatin tadi di awal, falyuaddiha hina dzakaraha, hendaklah dia melaksanakan salat itu saat dia ingat. Nah, ini namanya orang yang mengqadha salat. Kapan saja waktu dia ingat, hendaklah dia laksanakan itu. Nah, jadi jangan ada bantahan, tidak ada qadha salat, tidak ada meninggalkan salat, tapi dengan keadaan dia tinggal, ya, karena keadaan, maka dia hendaklah melaksanakannya dengan cara qadha. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak salat sekian lama? Ya dia qadha, ya, mengambil kepada makna hutang dengan Allah itu lebih pantas untuk ditunaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, begitulah dalam Islam sumber kita Al-Quran dan hadis Nabi itu digali oleh para ulama. Sungguh besar peran ulama dalam menggali Al-Quran. Semuanya penjelasannya dari para orang-orang terdahulu yang mengambilnya dari Rasulullah. Rasulullah mengambil penjelasannya dari Jibril. Jibril menyampaikan wahyu, di mana Allah memberikan penjelasan kepadanya untuk dijelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayanah. Surah Al-Qiyamah ayat belasan, mulai ayat dari 17, 18, 16, 17, 18, 19. Itu dilihat nanti, ya. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nanti pada ayat yang ke-11 disebutkan, jangan engkau hai Muhammad, ya, tergesa-gesa dengan menggerakkan lidahmu. Maksudnya jangan tergesa-gesa, ya, untuk menguasai Al-Quran. Dia ingin dihafal oleh Nabi. Nah, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, Nabi cepat-cepat. Inna alaina jam'ahu, sesungguhnya kami yang menanggung, kata Allah. Alaina, semacam mewajibkan kepada diri. Jadi karena akidah kita tidak mewajibkan sesuatu kepada Allah, ya, dalam pengajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi Allah mengatakan demikian, kami yang menanggung pengumpulan Al-Quran di dalam dadamu. Nah, kalau Nabi saja dijamin oleh Allah Al-Quran dikumpulkan di dadanya, maka begitu juga manusia biasa ini, selain daripada Nabi dan Rasul, itu Allah yang pilih orang-orang yang dikumpulkan di dalam dadanya Al-Quran, ya. Nabi saja utusan Allah dipilih, lalu dikumpulkan. Jadi kalau ada orang yang mampu menguasai Al-Quran, ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia bersyukur lebih besar. Seharusnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, yang sudah pernah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan. Sidang jamaah rahimakumullah, para pendengar di rumah, sesungguhnya tanggungan kami mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu hai Muhammad. Wa Qur'anah, kami pula yang akan membuatmu pandai membaca. Kami bacakan kepadamu, ya. Bagaimana kami bacakan pada kamu? Jangan takut sehingga kamu tidak bisa baca. Khawatir, jangan.
kamu akan bisa. Ada kesungguhan diperlihatkan oleh Rasul, Allah berikan bantuan, inayah. Ya. Begitu juga dengan kasih sayang Allah diberikan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan kemudahan, arahan, petunjuk, bimbingan kepada dia. Fa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ada kehendak dari kita, ada kemauan, keinginan, perlahan-lahan Allah tarik. Siapa yang mendekat kepada kami shibran, satu jengkal, kami akan sehasta. Siapa yang mendekat sehasta, sedepa. Nah, begitulah seterusnya. Ya. Seterusnya yang panjang untuk kita bicarakan dan sudah pernah kita bicarakan. Hadirin yang dirahmati Allah, para pendengar di rumah, oleh karenanya Allah jelaskan lagi, lanjutkan penyampaian kepada Rasul di dalam surah Al-Qiyamah itu, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apa makna fa idza qara'nahu? Apabila kami membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah bacaannya. Maksudnya bagaimana? Fa idza qara'nahu ma'nahu fa idza anzalnahu 'alaika bitablighi Jibril 'alaik. Apabila kami turunkan Al-Quran pada engkau, ketika diturunkan pada saat itu pula dibacakan oleh Jibril alaihissalam, turunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian nazzalna, diturunkan secara berangsur-angsur. Fa iza anzalnahu, kami turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ya. Maksudnya fa idza qara'nahu, itulah kami turunkan Al-Quran dengan membacakan kepada engkau, hai Muhammad, fattabi' qur'anahu, maka ikutilah bacaan Al-Quran dengan dibacakan oleh Jibril. Al-Quran adalah kalam kami, Jibril membacakan kepada engkau, engkau ikuti bacaannya saat diturunkan itu. Thumma inna alaina bayanah. Kemudian, lihat itu kata thumma, bermakna litarahi. Dia bukan begitu turun langsung ada penjelasan, tidak. Begitu turun ada thumma. Paling tidak satu ayat ini memberikan gambaran terakhirnya, terkemudiannya penjelasan yang diberikan. Maka oleh sebab itu di dalam Islam taklif, pembebanan perintah dan larangan itu berlaku ketika sesuatu dipahami. Kalau belum jelas pemahamannya, maka belum ada kewajiban. Seperti orang bilang, ambil pemukul. Nah, pemukul banyak. Ada pemukul orang, ada pemukul kasur, ada pemukul hewan ternak, ada pemukul lalat, ada pemukul nyamuk misalnya, sampai kepada pemukul palu, pemukul. Nah, ini kalau kita katakan ambil pemukul, nah, ini belum ada kewajiban. Sampai kapan kewajiban itu? Kebutuhan penjelasan itu sampai waktu al-hajah, sampai betul-betul diinginkan. Itu tidak boleh terlambat. Ini diantara para ulama berbicara demikian. Yang membolehkan keterlambatan atau keterakhiran seperti itu adalah ada kelompok daripada ada juga yang tidak setuju, tidak boleh. Karena itu di luar konsep. Orang jadi bingung. Ambil pemukul, bingung. Bagaimana memerintahkan sesuatu dengan yang bingung?
Ya, dijawab kalau belum jelas, belum ada perintah. Walaupun perintah sudah turun, belum ada kewajiban. Nah, ini dijawab. Siapa mereka? Dari kelompok-kelompok pengikut mazhab Imam Al-Hambali beserta sebahagian dari pengikut Asy-Syafi'i dan juga kebanyakan daripada kelompok kaum Mu'tazilah. Nah, mereka tidak benarkan. Nah, begitu juga dengan taklif bil muhal, memerintahkan sesuatu yang rumit. Rumit ini maksudnya mustahil, tidak mungkin kita lakukan. Ini tidak boleh menurut mayoritas ulama. Allahumma kecuali mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini Al-Asy'ariyah itu membolehkan. Membolehkan. Kenapa tidak boleh? Kalau Allah menghendaki suruh seperti itu, ya hak Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah enggak boleh memerintahkan orang lain sesuatu yang tidak mampu dia laksanakan, tidak boleh. Taklif, apa namanya? Taklif ma la yuta' atau taklif ma kharijun anil wus'i atau taklif bil muhal. Tapi Asy'ari dalam hal ini Ahlussunnah mengatakan boleh. Mana contoh? Ada. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai sekalian jin dan manusia, apabila kalian sanggup untuk menjelajahi seluruh langit dan seluruh bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Bumi tidak akan ada kita mampu menyelam atau menjelajahi sampai kepada apa namanya ya, magmatik bumi yang dia cair dan mengeluarkan panas yang sama dengan panas inti matahari. Jadi inti matahari itu panasnya 6.000 derajat Celcius. Tapi kalau kulit luarnya sampai dengan 20.000 lebih. Panasnya dihembus. Vut lidah apinya itu. 20.000 derajat Celcius lebih. Kalau intinya 6.000. Sama dengan magma yang ada di dalam perut bumi. Ada kita tidak bisa masuk ke sana. Akan meluber. Akan hancur, akan binasa. Tapi Allah perintahkan, antamfudu min aqtaris samawati wal ard. Ya, ini istata'tum. Kalau kamu sanggup menjelajahi langit 7 lapis jauh ini, 15 miliar tahun perjalanan cahaya kata para ahli. Kalau dihitung jaraknya itu ya sampai dengan 25 kali digit setelah angka digit 12 pertama. Nah, berapa kita mau hitung itu? Jauh sekali alam ini. Itu menurut ahli. Tapi kalau kita naik berputar-putar tidak tahu, sesat. Ya, kita akan sesat, tidak tahu kemana jalan pulang. Nah, jarak antara satu bintang yang paling jauh yang sudah ditemukan, ya, berdasarkan perjalanan cahaya itu 15 miliar tahun. Dan 1 detik cahaya itu berjalan 300.000 kilometer. 1 menit itu sampai dengan, kita kira sajalah 30 atau katakanlah pangkat 8, berapa itu? 3 miliar. Ya, 30 pangkat 8. Atau 30 pangkat 10. Berarti sekitar 300 miliar. Itu 1 menit. Kilometer. Dia lari kencang. Nah, kalikan 15 miliar tahun.
dia berjalan. Nah ini luasnya. Karena ada bintang yang dia sudah hancur meletup, tapi cahayanya belum sampai ke tempat kita. Sudah hancur bintang itu, tidak ada lagi beredar. Yandasir, hilang, mengecil, langsung kemudian terjadi ledakan, lalu terpancar di semesta raya ini, entah kemana hilang, wallahu alam. Cahayanya belum sempat sampai ke bumi. Subhanallah, jauh sekali. Allah perintahkan, kalau kalian sanggup untuk menjelajahi langit seluruhnya silahkan, bumi seluruhnya silahkan. Famfudu la tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan sanggup menjelajahi itu kecuali punya sultan, punya power, punya kekuatan, punya ilmu. Tapi sebagian ulama mengatakan ilmu itu tak diberi, karena itu milik Allah. Tidak ada yang sanggup. Yang sanggup melakukannya karena Allah beri, seperti misalnya sebahagiannya Isra dan Mi'raj bisa menembus. Malaikat yang terbang, baik untuk turun mengatur surah An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, was-sabiqati sabqa, ya. Fal-mudabbirati amra, dan seterusnya itu. Ya. Ini mencabut nyawa manusia dengan keras, dengan lembut. Ada dua bentuk mereka ini. Kemarin itu disampaikan oleh guru kita Dr. Salman Al-Hafidh. Saya dikirimkan oleh Pak Dermawan ringkasannya, dan setiap kali beliau meringkas, alhamdulillah. Ini malaikat ini mengatur cepat, trik dalam waktu, bisa mengarungi dari mana mereka berangkat, wallahu alam. Tekanlah dari tempat yang tinggi, dari langit. Nah, begitu bisa sampai dalam waktu yang cepat. Nah, ini kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada dia. Manusia tidak akan sanggup. Tapi ada orang mengatakan sanggup, karena makna ayat ini Allah persilahkan kita menguasai ilmu. Silahkan. Dan buktinya sekarang sudah ada orang yang mampu berada di antariksa, ya, para astronaut. Kemudian kita juga memiliki satelit, itu dengan sains, dengan teknologi, sehingga bisa berada di sana, bisa menguasai, bisa juga menjelajahi itu dengan ilmu, mengetahui karakter masing-masing daripada langit dan bumi. Ulama berpendapat, tapi dengan keilmuan, bukan asal-asalan. Lalu bagaimana hubungannya? Kalau memang benar bisa itu, berarti keliru Asy'ariyah dalam hal ini. Tidak, ada ayat lain yang bisa lebih mendukung. Allah menyebutkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami dari Al-Quran, itu Quran kamu buat-buat Muhammad, ya, duduk sama sahabatmu siang malam bicara, besok baru kamu sampaikan pada kami. Itu adalah perkataan tukang sihir semata, itu kerasukan syaitan, macam dia bilang kan. Qalu asatirul awwalin iktatabaha wa hiya tumla alaihi bukrata wa asila. Itu legenda orang terdahulu, cerita turun temurun, dengar siang malam, bilang pada kami dari Tuhan. Yang jelas lah, kira-kira begitu, karena banyak ayat. Tidak, kalau kalian ragu tentang kebenaran yang kami turunkan kepada hamba kami dari Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkan satu surat. Tidak usah banyak-banyak. Dari satu Al-Quran permintaan kami diturunkan menjadi 10, lalu menjadi satu ayat, satu surat. Dulu 10 surat, bi asyri suwarin, secara indirat, berkala turun satu surat saja. Tidak sanggup. Boleh kalian ajak siapapun,
Siapapun ini, manusia dan jin, berbondong-bondong. Qul la in ijtamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kumpul saling bahu membahu datangkan semisal Al-Qur'an tidak sanggup. Tapi Allah perintah, fa'tu bi suratim min mithli. Ayo, satu surat saja silakan buat. Padahal tidak sanggup. Nah, ini namanya taklif bil muhal. Apapun istilahnya, yang penting kata Asy'ariyah boleh. Karena hak Allah Subhanahu wa taala memerintah apa saja. Tidak ada yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena absolut kudrah iradatnya Allah. Yang lain adalah butuh kepadanya. Tidak boleh tanya-tanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Tafakkaru fi khalqillah. Kalau mau pikir-pikir tentang ciptaan Allah, wala tatafakkaru fi dzatih. Jangan berpikir tentang zatnya, tidak sampai letih. Paradok dengan diri kita sendiri, dalam otak kita ini meluber, letih, lelah. Saling beradu argumentasi dalam otak kita. Dan setelah berargumentasi semikian lama, tidak akan ketemu. Kalau kita berpikir tentang itu, kecuali kita kembalikan pada iman, baru dia tenang. Belum lagi nanti beradu antara satu pemikiran dengan pemikiran lain, antara kepala saya dengan kepala bapak, kepala ibu, kepala anak, kepala orang-orang yang ada di masyarakat, kepala orang-orang yang ada di permukaan dunia ini. Yang sekarang maupun orang terdahulu, yang sekarang dengan terdahulu dengan orang yang akan tiba di masa yang akan datang ketika kita telah tiada, akan dikritisi lagi. Ini pemikiran tidak betul. Tapi kalau kita berbicara dengan keimanan, baru semua bisa menerima. Sehingga tidak ada sesat. Maka paham Al-Quran itu mesti dengan jalurnya, mesti dengan metode-metodenya, mesti dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, bayan itu ada banyak, 5 paling kurang. Ada bayan takrir untuk pemberi penegasan terhadap kalimat sebelumnya. Ya kan? Contohnya ta'ir. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Kata ta'ir maklum, diketahui semua orang, yaitu burung. Tapi untuk mempertegas bahwa makna itu memang burung, tidak ke tempat lain, tidak ke tukang pos, tidak kepada cepatnya gerak seseorang dalam mengurus sesuatu, maka ditambah yatiru bi janahihi, terbang dengan 2 sayapnya, untuk mengatakan memang burung, bukan pula pesawat. Itu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sudah kita bicarakan. Yang kedua yang belum, bayan tafsir. Kalau takrir tadi memberi penjelasan terhadap kata yang sudah ada jelas sebelumnya. Maka ada susunan yang datang kemudian setelah kata sebelumnya yang hendak dijelaskan dan sudah jelas ini sebagai penegas maksud kita, bukan penegah, penegas sebagai taukid. Untuk menguatkan saja, memang itu maksudnya yang sudah jelas tadi. Kalau bayan tafsir itu penjelasan untuk mengungkap sesuatu yang tersembunyi. Kalau tidak diungkap seperti itu, maka tidak jelas. Nah, ini dia namanya bayan tafsir. Misalnya, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Bagaimana kita salat? Ini perintah ini. Bagaimana kita tunaikan zakat? Harus ada penjelasan yang datang kemudian, namanya bayan tafsir, li idhar, ya, li bayan wa li kashfi ma khafiya 'alan nas.
Tidak jelas. Gimana saya salat? Disuruh salat, disuruh tunaikan zakat. Maka datang hadis Nabi misalnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka ada definisi salat. Al-aqwal wal af'al al-muftataha bitakbir ma'an niyyah wal mukhtatama bitaslim bisyurut wal arkan. Perkataan, perbuatan yang dibuka dengan takbir serta niat, ditutupi dengan salam dengan syarat-syarat yang khusus. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ayo salat. Lalu timbullah hadis-hadis yang disampaikan oleh para muhadditsin, ahli hadis, atau dibicarakan oleh para fuqaha ummah. Ya. Mereka ahli hadis, mereka para faqih. Ini performa salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat begitu juga. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatu ruba'a asyar min amwalikum. Ayo berikan 1/4 dari harta kamu untuk zakat. Jadi kalau harta 10 bagi 4. Berarti kalau persennya 2,5% zakat mal. Nah, kalau kita ingin jelas, ayo Baitul Mal ada. Tepat guna, tepat sasaran, ya. Kemudian pengelolaannya, transparansinya tinggi, ya. Juga ini Baitul Mal dikelola oleh pemerintah. Memang pemerintah yang disuruh oleh Allah SWT. Khudz min amwalihim. Ketika itu Rasulullah yang memegang kendali kepemimpinan. Jadi memang khitabnya kepada al-hukumah, pada pemerintah. Nah, ini bentuk-bentuk daripada tafsir. Sidang jamaah rahimakumullah. Yang seperti ini harus dipelajari. Maka siapapun yang mencoba untuk menggali Al-Quran, dia bisa perlahan-lahan, dia bersabar. Tapi bukan dia sudah bisa satu ayat, tidak semuanya, tidak keseluruhan, lalu memberi fatwa kepada orang. Ini susah nanti, paradok. Ya, maka kita lihat konflik terjadi di masyarakat karena ada sosok-sosok tertentu yang tanpa koordinasi dengan para alim ulama merasa sudah membawa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka paradok. Nah, ini tidak boleh. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang berkata tentang Al-Quran dan hadis, kata orang Jawa, seenak dewe, seenak yang dia suka. Tidak boleh. Karena hujjahnya nanti yang menjadi jaksa penuntut bagi kita itu adalah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.